Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita. Kita berjumpa lagi dalam program siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan, untuk membaca dan merenungkan firman bersama yang hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas, pasal 21 ayat 1 sampai 4. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami, Bapa yang memelihara kami anak-anak-Mu dan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami ada lagi. Kami hendak membaca dan merenungkan firman bersama dalam program siaran Tabura Injil. Tuhan memberkati firman ini bagi kami supaya hidup kami baik adanya seturut dengan firman Tuhan. Ini kami demi Kristus Tuhan kami memohon firman-Mu. Amin. Injil Lukas pasal 21 ayat 1 sampai 4 saya baca untuk kita sekalian. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adalah berbahagialah kita yang memelihara dan melakukan firman itu dalam kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, membiasakan diri memberi dari keterbatasan kita adalah suatu sikap yang luar biasa. Sebab Tuhan tidak menilai berapa besar pemberian itu, melainkan betapa tulusnya hati yang mendasari pemberian itu. Ketika Yesus melihat orang-orang memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan, ada orang-orang kaya yang memberi dari kelimpahan mereka. Namun ada juga seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Bagi Yesus, janda ini memberi lebih banyak dari semua orang kaya itu, sebab ia memberi semua yang ia miliki, yaitu seluruh nafkahnya. Yang patut diteladani dari sikap ibu janda ini adalah, yang pertama, memberi dengan ketulusan hati. Nampaknya hati dari ibu janda ini penuh cinta kasih kepada Tuhan, dan juga hatinya dipenuhi rasa syukur. Karena itu, dengan penuh ketulusan, ia mau melakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Ketulusan membentuk kita untuk tidak egois dan ingat diri. Ketulusan juga membentuk kita untuk selalu bersedia melakukan kebaikan. Ketulusan menghadirkan rasa syukur yang melimpah di dalam hati. Ketulusan selalu membuat kita bersukacita ketika kita bisa membuat orang lain juga bersukacita. Karena itu, milikilah ketulusan hati seperti janda tadi. Sebab ketulusan adalah sikap yang sangat baik. Kedua, mengimani pemeliharaan Tuhan. Kita ingat kisah dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16, janda di Sarfat dihadapkan pada dilema yang cukup sulit atas permintaan Elia. Jika ia memberikan persediaan terakhir dari bahan makanan yang ada padanya, dia akan mati kelaparan. Namun akhirnya ia mengambil keputusan itu, walau berisiko. Ia memberikan makanan penyambung hidupnya kepada Elia, yang berarti juga ia memberikan seluruh hidupnya. Dan pemeliharaan Tuhan berlaku atas kehidupan janda di Sarfat itu. Janda dalam perenungan kita saat ini pun demikian. Ia memberi dari kekurangannya. Ia memberi semua yang masih ada padanya. Ibu janda ini memberi tanpa memikirkan apa lagi yang ia dapat pakai untuk melanjutkan kehidupannya. Bagi Yesus,
Janda ini memberi lebih banyak daripada semua orang kaya sebab ia memberikan seluruh hidupnya. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, belajar dari kisah ini bahwa persembahan yang paling berarti dan paling berharga adalah seluruh kehidupan kita, seluruh sikap kita, seluruh perbuatan kita yang baik, yang memuliakan Tuhan. Di atas semua itu adalah iman yang seutuhnya kepada Tuhan. Mengapa? Karena pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita dengan penuh ketulusan dan imanilah dengan sungguh bahwa Tuhan tetap memenuhi apa yang kita perlu dan bahwa pemeliharaan Tuhan terus nyata dan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah ya Tuhan kami. Engkaulah Allah yang memberkati seluruh kehidupan kami. Engkaulah Allah yang menjaga dan melindungi kami dan tidak pernah meninggalkan kami anak-anakmu. Terima kasih untuk hari-hari hidup kami. Terima kasih juga untuk kesempatan saat ini. Bersama kami ada dengan program siaran Tabura Injil. Kami boleh membaca, kami boleh mendengarkan firman bersama-sama. Ajar kami untuk setia kepada firman-Mu. Ajar kami untuk memberi dan mempersembahkan hidup kami dengan penuh ketulusan. Dan kami mengimani bahwa Tuhan tetap memelihara seluruh hidup kami. Berkatilah firman ini bagi kami. Kami berdoa untuk program siaran Tabura Injil tetap berjalan dengan baik semua yang mengelola program ini. Biarlah lewat program siaran Tabura Injil ini, Engkau terus dipermuliakan. Dan program siaran ini menjadi wadah kesaksian tentang keagungan Tuhan. Bapa di surga, berkati seluruh tanggung jawab pelayanan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan pimpin dan sayangi. Tuhan berkati semua pekerja-pekerja di dalam ladang Tuhan di lingkungan Klasis GKI Yapen Selatan. Para pelayan firman dan juga semua majelis jemaat, semua warga jemaat yang memberi dukungan bagi pekerjaan pelayanan ini. Semua staf di kantor, semua orang yang peduli dengan pekerjaan pelayanan ini. Tuhan pimpin dan sayangi seluruh kehidupan anak-anak-Mu, warga jemaat GKI di tanah Papua yang ada dalam Klasis GKI Yapen Selatan ini. Berkat Tuhan nyata, pemeliharaan Tuhan terus berlangsung atas kehidupan mereka. Seluruh persiapan sidang sinode yang akan berlangsung beberapa waktu ke depan ini ya Tuhan, hari-hari semakin dekat dan kami percaya Engkau tetap menuntun segala sesuatu yang menjadi persiapan, baik panitia di Waropen atau juga panitia-panitia transit di beberapa wilayah lainnya, juga kami yang menjadi panitia transit di Kabupaten Kepulauan Yapen. Segala persiapan dapat diatur dengan baik. Kami mendukung pelaksanaan sidang sinode ini untuk berlangsung juga dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami kepadamu, ini syukur kami. Kami imani sungguh bahwa Engkau memelihara kami. Karena itu kami belajar untuk mempersembahkan hidup kami kepadamu dengan penuh ketulusan. Demi Kristus Tuhan kami berdoa, kami mohon berkat-Mu, anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan berkati kami anak-anak-Mu. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, demikian renungan dan doa kita saat ini. Tuhan memberkati kita. Shalom.